Pandemi virus corona telah memengaruhi berbagai aspek, termasuk kegiatan belajar mengajar. Sejak pemberlakuan pembatasan sosial, para pelajar melakukan kegiatan belajar secara daring. Pembelajaran jarak jauh ini dinilai sebagai solusi agar pelajar bisa tetap mendapatkan edukasi pada masa pandemi. Pada prosesnya, PJJ menimbulkan berbagai tantangan, dari infrastruktur yang belum merata hingga pengaruh yang signifikan terhadap psikologi pelajar. Pada akhirnya, timbul risiko-risiko yang menyudutkan pembelajaran jarak jauh. Hal ini membuat Kemendikbud terus berdiskusi dengan pihak terkait untuk mencari solusi agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali efektif. Berdasarkan hasil diskusi 4 kementerian, yaitu Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, proses belajar tatap muka bisa kembali dilakukan dengan beberapa persyaratan pada Januari 2021. Keputusan ini bukan tanpa polemik. Kondisinya, saat ini Indonesia masih menanti kejelasan soal vaksinasi. Pemerintah pusat telah menargetkan kalau vaksinasi akan mulai dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021. Anjuran untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum belajar tatap muka bermunculan. Kemendikbud diminta untuk mengkaji ulang kebijakan belajar tatap muka dan mendahulukan keamanan dan kesehatan para pelajar sebelum membuat keputusan. Vaksinasi dinilai sebagai hal yang mutlak dibutuhkan sebelum seluruh kegiatan dilakukan secara normal. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, kebijakan belajar tatap muka memunculkan pro dan kontra karena Indonesia belum bebas dari pandemi COVID-19. Menunda pembelajaran tatap muka hingga vaksinasi dilakukan ini dinilai sebagai opsi terbaik. Untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Ibu Nifa Roshidi. Selamat siang, Ibu Ni. Selamat siang, Mbak. Sehat ya, Bu Ni ya? Alhamdulillah. Sehat. Dan juga telah bergabung bersama kami ada ahli epidemiologi Universitas Indonesia, ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Mbak Yulita. Baik, dan pemirsa, sebelum kita lanjut ke dialog, kita simak pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berikut ini. Banyak sekali orang tua yang skeptis bahwa PJJ ini adalah suatu hal yang benar-benar berperan dalam pendidikan anaknya, sehingga banyak anak juga dikeluarkan dari sekolah, dan resiko ini akan meningkat semakin lama. Kedua adalah berbagai macam resiko, kendala, tumbuh, dan kembang. Kita sudah mengetahui bahwa di daerah-daerah di mana semakin sulit melakukan PJJ, kesenjangan antara pencapaian pembelajaran di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih mapan dan di kota-kota semakin melebar. Dan tentunya pertumbuhan anak-anak kita juga menjadi resiko yang sangat besar. Dan tentunya resiko learning loss, resiko bahwa ada satu generasi di Indonesia, anak-anak kita, yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya, dan mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah. Jadinya ini adalah suatu urgensi yang sangat penting. Yaitu dia pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait dengan wacana pembelajaran tatap muka. Dan langsung aja kita membahasnya bersama dengan Bu Ni, apakah betul memang pembelajaran jarak jauh ini lebih banyak dampak negatifnya? Ya, sebenarnya kita semua berada di sini itu dalam konteks bagaimana sih kita menyelamatkan kan siswa, guru, orang tua ya untuk dalam proses pandemi, itu yang pertama. Maka ada yang disebut dengan PJJ gitu ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya memang harus diakui itu ada benarnya gitu. Saya coba untuk berdiskusi dengan pengurus PGRI sampai di tingkat bawah melalui pertanyaan kepada mereka, dan pada umumnya mereka menyatakan bahwa memang sebaiknya memang ini dibuka untuk sekolah. Dan saya juga berkomunikasi dengan kawan-kawan saya di benua lain gitu, itu memang dibuka. Tapi tentunya dengan sejumlah persyaratan yang ketat, dan kita semua harus satu pikiran bahwa
Semua itu harus dilakukan untuk keselamatan anak-anak kita. Jadi semua proses prosedur berlaku gitu. Nah, proses dan prosedur berlakunya ini yang jadi pertanyaan berikutnya, karena memang budaya untuk disiplin mengikuti ini adalah masuk pertanyaan. Dan saya tertarik dengan pernyataan Gubernur DKI, memang kita tetap harus berdiskusi dengan ahli kesehatan, dengan Pak Tri dari epidemiologi. Pak, susah banget tuh Pak, saya sampai hari ini nggak bisa bicara epidemiologis, para ahli kesehatan dan ahli pendidikan. Tapi melihat karakteristik Indonesia yang sangat beragam, sebenarnya proses pembelajaran buat teman-teman yang tidak terjangkau oleh internet sudah memang terjadi, guru kunjung dan lain sebagainya. Dan atas berbagai pertimbangan itu memang memang kami merasa bahwa perlu memang mereka untuk masuk sekolah dengan catatan tadi. Jadi di sini kita harus memilih mana yang menjadi prioritas, apakah masalah akademis atau masalah kesehatan, begitu Bu Uni? Iya, kita percaya bahwa kita harus premis kita kesehatan anak-anak yang utama. Tetapi fakta di lapangan juga konsistensi masyarakat dan lain-lainnya itu kan menyebabkan di tempat lain terbuka, orang tua juga udah mulai bertemu, orang tua juga nggak bisa mengawasi anak-anaknya, anak-anak juga di dalam waktu belajar itu keluar, belum lagi dampak-dampak psikologis, disiplin dan lain sebagainya. Atas pertimbangan-pertimbangan bahwa keselamatan dan akademik itu kita coba gabungkan, maka memang secara ketat teman-teman di lapangan itu meminta sekolah dibuka. Tapi sebenarnya satu hal ya, kami sudah sampaikan sih pada pemerintah, terutama kementerian. Saatnya ini akan datang. Jadi seharusnya kan ini 9 bulan, 10 bulan. Ini kondisi Januari itu harus menjadi bagian dari skenario yang disiapkan. Itu sih sebenarnya yang paling utama. Kalau skenario itu sudah disiapkan dengan kategori golongan, kondisi masyarakat, teknologi, kesiapan, dan lain sebagainya, maka plan A, plan B, plan C untuk anak sekolah, saya kira itu bisa dilaksanakan. Jadi bukan kemudian dilepas begitu aja silahkan itu, tapi memang harus dirancang. Jadi intinya saya dan kawan-kawan itu memang anak-anak perlu sekolah dengan sejumlah persyaratan yang tadi saya sampaikan. Oke. Dengan catatan-catatan untuk bisa kesehatan masih menjadi prioritas, tapi sekolah sebaiknya memang dibuka karena ada semacam rangkaian yang memang harus dilewati begitu ya, sampai setidaknya akhir tahun ajaran ini nanti ya. Ada banyak sekali agenda Bu Uni ya. Nah, oke, saya ke Pak Tri. Pak Tri, jadi seberapa rentan sebenarnya penyebaran COVID-19 ini di sekolah? Ya, jadi saya akan ceritakan bahwa pengalaman kami pada waktu bencana itu ada, ternyata baru puluhan kasus lah, atau mungkin belasan kasus COVID di Indonesia. Kemudian kita masih offline, masih melakukan kuliah. Kemudian 2 guru besar kami korban COVID-19. Jadi bayangkan, di awal-awal pada saat kasus COVID itu 19 orang atau 18 orang, guru besar kami menjadi korban. Begitu. Jadi saya tidak menolak bahwa sekolah akan dibuka. Tapi sekolah itu mempunyai risiko. Begitu. Kalau dibuka di zona merah, saya tidak sarankan. Kalau dibuka di zona orange, bahkan orange saja, karena sekarang zonasi itu menurut saya salah, indikatornya kebanyakan, maka itu berisiko. Jadi kalau bisa dibuka di zona hijau yang tidak ada kasus, dan diyakinkan oleh tes lagi ditambahkan, begitu. Kalau memang hijau, silakan buka. Kalau kuning dan diyakinkan dengan tes, kemudian itu kuning, asal kasusnya bisa diisolasi dengan baik di fasilitas pemerintah atau di rumah sakit atau di tempat isolasi dia, dan diyakinkan tidak akan menyebar,
itu bisa dibuka. Jadi zona hijau dan zona kuning dengan syarat begitu bisa dibuka. Jadi Masalahnya zona kuning dan hijau kita itu sangat sedikit ya? Ya, iya, sangat sedikit. Dari 514 kabupaten itu mungkin 100-an antara zona hijau dan zona kuning, 100 kabupaten. Oke, jadi tapi ini zona orange-nya banyak begitu. Tapi zonanya indikator yang digunakan dalam melakukan zonasi itu terlalu banyak. Makanya perlu diperbaiki dalam melakukan zonasi untuk sekolah begitu. Disederhanakan ya Pak ya? Ya, diperbaiki. Kalau zonasi itu berdasarkan jumlah kasus saja, jumlah tes yang dilakukan, begitu positivity rate, maka itu dapat diperkirakan risiko anak itu sekolah dan risiko gurunya. Kalau risiko anak sekolah mungkin yang akan meninggal sedikit, tapi gurunya usia 40 tahun ke atas, kemudian mungkin mereka sudah punya comorbid. Jadi saya khawatir bahwa gurunya akan menjadi korban seperti guru besar saya. Jadi itu kasus baru belasan. Ini kasusnya udah ribuan begitu. Jadi jangan korbankan guru-guru besar kami, guru SMP, SD, itu adalah pahlawan-pahlawan bangsa, pahlawan yang mendidik anak bangsa ini menjadi penerus bangsa ini. Jadi jangan korbankan itu, jangan jadikan mereka adalah korban dari kesalahan kita mengambil kebijakan. Artinya memang kalau ada wacana ini pemerintah benar-benar harus ketat, bukan hanya soal zonasi aja ya Pak Tri ya, tapi memang harus diselidiki sekolah itu aman atau tidak untuk pembelajaran tatap muka. Pak Tri, Bu Uni, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.